Dasar murid durhaka, kau malah membela orang luar. Aku tidak akan memaafkanmu. Hari ini, Hong Jun bersumpah. Aku tidak hanya akan memusnahkan Bodi, tetapi juga akan membersihkan rumah tangga sendiri. Kau pikir bisa lari? Saudara seperguruan, cepat rasakan aura mereka. Semua orang, tinggalkan Istana Biu, dan dalam 10 hari jangan sampai tercium aura kalian. Ingat, jangan tanya alasan. Sembunyikan aura. Bodi, ternyata kau juga takut mati? Takut aku Hong Jun mengejarmu? Bodi, larilah sekuatmu. 3 hari lagi, aku akan mengeksekusi semua muridmu di altar pembasmi iblis. Aku Tong Tian mohon agar leluhur menerimaku sebagai murid. Kau ingin berguru padaku? Kau yakin? Benar? Aku sudah membuat Hong Jun marah. Saat perang Feng Shen, dia selalu menjebak Sekte Jie. Kau sudah menjadi orang suci. Aku tidak banyak lagi yang bisa diajarkan. Kau benar-benar mau? Murid memberi hormat kepada guru. Hari ini, aku Tong Tian resmi keluar dari bawah naungan Hong Jun, dan resmi menjadi murid Patriark Bodi, menjadi murid di Gua Bintang 3 bulan sabit. Aku adalah Hong Jun. Langit dan bumi menjadi saksi. Matahari dan bulan menjadi saksi. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan Tong Tian. Guru, aku tidak tahu apa rencanamu selanjutnya. Gua Bintang 3 bulan sabitku masih memiliki murid di tangan Hong Jun. Jangan terburu-buru soal ini. Dia memiliki muridku. Tapi aku juga memiliki murid tertuanya, Tai Shang Lao Jun. Murid Tong Tian, kirim pesan ke Hong Jun. Katakan, jika murid Gua Bintang 3 bulan sabitku mengalami masalah, maka Tai Shang Lao Jun akan berubah menjadi genangan darah. Aku, pendeta tua, 3 hari lagi, kita akan bertukar murid di bekas tempat pemenggalan setan di Istana Surgawi. Siapapun yang curang, akan dihukum oleh Tian Dao. Ingin menjebakku? Kamu, Hong Jun, tidak turun tangan, tapi Nua dan 3 kaisar 5 kaisar akan. Guru, 3 hari lagi benar-benar akan pergi ke tempat pemenggalan setan? Bagaimana aku bisa membiarkan muridku dalam kesulitan tanpa peduli? 3 hari ini aku akan menyepi untuk menyembuhkan luka. Kamu jaga aku? Saudara junior, Patriark Bodi itu sangat melindungi muridnya. 3 hari lagi dia pasti datang. Bagaimana mungkin aku, biksu ini, membiarkan mereka dengan mudah bertukar murid? Jika mereka tidak mati, bagaimana mungkin dharmaku menyebar ke timur? Mohon Buddha Mahavairocana membantu aku, selain Tong Tian. Aku tidak ingin lagi berhubungan dengan Sekte Jie. Murid, ikut aku ke tempat pemenggalan setan di Istana Surgawi. Kali ini aku yakin bisa mundur dengan selamat. Tong Tian, kamu masih punya muka datang ke sini. Di bawah naunganku, Hong Jun, ternyata ada pengkhianat sepertimu. Saudara junior Tong Tian, kamu mengkhianati sekte guru. Tidak takut hukuman langit? Teman Dao Hong Jun, aku Tong Tian hanya percaya pada guruku, Bodi, tidak percaya padamu. Kawan, murid durhaka, padahal aku sudah mengajarimu ilmu. Kalau tahu begini dulu harusnya aku bunuh kamu dengan 1 pukulan. Hong Jun, kau sudah tidak bisa mengajariku apa-apa lagi. Jadi aku hanya bisa memilih mundur dan juga perang Feng Shen. Kau menjebak sekteku, Jie Jiao. Bukankah kau khawatir murid-muridku semakin kuat? Kau sulit mengendalikannya. Diam, Tong Tian. Baik nama Tong Tian ku berikan padamu, sekarang akan ku cabut. Terserah, kau cabut juga tidak masalah. Kau pikir aku peduli? Tidak apa-apa jika kau cabut. Muridku, sekarang gurumu juga memberimu nama Tong Tian. Terima kasih, guru. Kawan 3 hari lalu, jika bukan karena murid durhaka itu kau sudah menjadi mayat di bawah pedangku. Tapi aku selamat Hong Jun, segera lepaskan muridku, kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh murid utamamu dulu Tai Shang. Guru, tolong aku, rekan Bodi, tahan tanganmu. Tunggu, aku akan melakukannya. Hei, Hong Jun, kau cukup bijaksana. Kalau nanti bertengkar, guruku tidak sengaja membunuh Tai Shang. Itu baru masalah besar. Hong Jun, lepaskan dulu muridku.
Bercanda apa kau? Bagaimana kalau kau bermain licik? Aku bicara dengan Hong Jun, berani kau, anak muda, ikut campur? Yuan Shi, minggir. Bukan urusanmu di sini. Kawan, bagaimana jika kita berdua melempar labu ini ke depan bersama? Bagaimana? Kakak Bodi teman Hong Jun, dengarkan aku. Zhen Yuanzi, saya sarankan kamu jangan ikut campur. Teman, dengar aku, kalian telah dijebak oleh Barat. Pergi. Ayo. Biarkan saya memicu perselisihan kalian, memperbesar tanpa batas untuk kalian. Bertarunglah, bertarunglah. Semakin keras kalian bertarung, semakin banyak keuntungan bagi budakku. Apa yang terjadi ini? Kenapa begini? Kamu pikir kamu layak mengintip rahasia budakku? Hukuman petir dari surga. Bertarunglah, hancurkan formasi teleportasiku, biarkan aku kembali ke dunia primitif. Jika iblis tidak tumbang, Tao tidak tegak Hong Jun, kali ini aku akan mengajarimu sopan santun. Bodi, kamu main curang. Kamu berani memukul muridku sampai begini. Fitnah, lalu bagaimana dengan murid-muridku yang kau lukai? Kakak, teman kami dari timur telah dijebak oleh Barat, diam. Jangan ikut campur, kamu pun akan kuhabisi. Ayo, Putih, hari ini kita akan menentukan siapa yang lebih unggul. Tunggu, adik seperguruan. 3 hari yang lalu kau telah bersumpah, hari ini tidak boleh bertindak, jika tidak, kau akan melanggar Tian Dao. Kau juga takut pada Tian Dao? Bukankah kau Hong Jun mengaku sebagai Tian Dao? Hari ini, meskipun harus melanggar Tian Dao, aku tetap akan membunuhmu. Saudara Hong Jun, ini kau ingin merasakan kekuatan Tian Dao? Kita berdua ingin menyelamatkan murid kita. Bagaimana kalau urusan hari ini kita hentikan saja? Kita bertarung lagi lain waktu? Adik seperguruan, hari ini tidak tepat bagimu untuk bertindak, untuk mengalahkan orang ini. Kita masih punya banyak waktu. Pendeta tua, jangan sombong. Jika tidak khawatir pada muridku, Taishang, hari ini aku akan mengabaikan hukuman Tian Dao. Aku tetap akan mengalahkanmu. Perkara hari ini, aku Hong Jun bersumpah, tidak akan berakhir begitu saja, jika muridku kenapa-kenapa. Meskipun harus mengguncang 3 alam dan 6 jalan, aku tidak akan melepaskanmu. Saudara Putih, aku akan membantu adik seperguruanku menyembuhkan Tai Hang. Hari ini kita berpisah di sini, lain waktu bertemu, aku tidak akan mengampunimu. Tidak bertindak. Tidak apa, aku sudah menunggu selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya kalian tidak akan bertarung. Saat kalian bertarung lagi nanti, itulah saat aku menemukan kesempatan untuk membalas. Aku telah disegel selama jutaan tahun. Sekarang, saatnya aku membalas dendam, kan? Muridku, carilah cara untuk membawa Yuan Shi ke sini. Aku akan menyelamatkan Du Yuanshen. Aku akan menyelamatkan Feng Du Yuanshen. Guru, bagaimana murid membawanya ke sini? Dia bersama Hong Jun dan Nua murid tidak punya kesempatan. Murid Tong Tian, kumpulkan semua murid dari Sekte Jie Jiao. Aku akan memberi kalian ceramah. Semoga semua muridmu menjadi orang suci. Semua orang berlutut. Hong Jun bukan lagi guru besar kalian, ini adalah Putih Zushi guruku, tentu saja juga guru besar kalian. Kakek guru. San Xiao memberi hormat kepada kakek guru. Sudah lama mendengar nama besar kakek guru. Hari ini bertemu, sungguh sesuai dengan namanya. Mampu mengalahkan Hong Jun dan Nua, hanya Anda yang layak menjadi kakek guru kami. Sembah sujud kepada kakek guru. Guru, semua cucu murid Anda sudah tiba. Jika Anda ingin memberi pidato, sekaranglah saatnya. Menjadi kakek guru kami, entah apa kemampuan hebat yang Anda miliki. Jangan-jangan hanya keberuntungan, kakek guru Hong Jun benar-benar menganggap dirinya tak terkalahkan. Berani sekali kamu, Shen Gongbao.
Hong Jun sudah bukan kakek guru kalian lagi, yang di depan inilah yang benar. Apa yang ingin dia katakan? Biarkan dia bicara terus terang saja. Shen Gongbao, aku adalah putih. Apa yang ingin kamu tanyakan? Mau menjadi guruku? Aku ingin lihat apakah kamu punya kemampuan itu, berani menerima ujianku? Kenapa tidak berani? Bagaimana cara kamu menguji aku? Mudah. Aku segera terbang dari sini. Jika dalam setengah jam, kamu bisa menemukanku kembali, maka aku akan mengakui kamu sebagai kakek guru. Baik, aku setuju. Mau menjadi guruku? Aku ingin lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Sekarang apakah kamu masih tidak puas? Jika aku tidak memiliki sedikit pun kekuatan, masakan bisa menjadi kakek gurumu? Shen Gongbao, kenapa kamu tidak minta maaf pada kakek gurumu? Kalau tidak, aku sebagai guru tidak akan memaafkanmu. Senang bertemu denganmu, aku akan memberimu harta karun alam. Meski tidak sebanding dengan benda Hong Jun atau Nua, tapi cukup untuk melawan 12 dewa emas. Dari Sekte Chan Tong Tian, muridku, kau akan menjadi murid tertua di Aula Bintang Miring. Bagaimana menurutmu? Terima kasih, guru, aku tidak akan mengecewakanmu. Sekarang beritahu semua murid Jie, aku akan memberi ceramah 3 hari lagi, semoga mereka segera menjadi suci. Terima kasih, Guru Besar. Dalam 3 hari ini, kau awasi Yuan Shi Tianzun. Jika dia sendirian, segera laporkan padaku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Lima saudara dari Sekte Chan melihatku, Shen Gongbao, di sini, kalian pasti tidak akan terkejut, kan? Adik Shen Gongbao, kami diperintahkan oleh guru besar untuk mencarimu, tak kau datang sendiri, guru besar? Guru besar yang mana? Guru besarku adalah Patriark Bodhi, bukan Hong Jun Daoren itu. Mencari mati. Meskipun gurumu Tong Tian keras kepala, adik Shen Gongbao, Kembalilah ke jalan yang benar. Kalian berani bicara padaku? Beberapa dari kalian di Sekte Chan sudah masuk, Buddha Hong Jun, tidak berani berkata apa-apa. Sekarang guruku membawa kami ke bawah pimpinan Bodhi, kalian marah, Sekte Chan? Sekte Chan, sekarang lihat bagaimana aku menghadapi kalian. Shen Gongbao ini, Kapan dia punya harta karun begitu kuat? jika terus begini, Kita semua akan binasa. adik Shen, jangan sombong. Kau punya harta karun alam, tapi kakakmu juga tidak main-main. Benda ini bagus, adik Shen tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana kalau kau berikan padaku? Kau keji dan tak tahu malu. Adik Shen, kau menyerang kami diam-diam. Jika bukan karena kau tidak mahir mengendalikan, kami pasti sudah mati. Ayo, cari kakek guru untuk memutuskan. Kakek guru, Paman Tong Tian mengkhianati sekte. Semua muridnya juga pindah ke dunia fana, menjadi cucu murid Putuo. Baru saja. Shen Gongbao menggunakan senjata primordial melawan kami. Beberapa dari kami hampir kehilangan nyawa. Shen Gongbao, kau sangat berani. Keluar dari Sekte Chan kami sudah cukup, namun, kau juga menyerang muridku. Shen Gongbao, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di pihak Putuo? Apakah benar semua murid Sekte Jie bergabung dengannya? Kakek, semua murid sekte Jie. Semua murid sudah bergabung dengan Putuo. Senjata ini juga pemberian Putuo. Dan 3 hari lagi, Putuo akan memberikan ceramah kepada semua murid, berharap mereka bisa menjadi suci. Ceramah. Putuo ya Putuo. Kau pikir saat ini saya akan membiarkanmu berhasil? Shen Gongbao, aku tidak akan memaafkan siapapun yang mengkhianatiku. Hari ini aku akan mengembalikanmu ke wujud asli. 3 hari lagi, kuharap kalian semua membantuku. Dua rekan, mau pergi kemana? Bertemu dengan 2 orang suci barat. Bagaimana kalau kita bicara? Peduli apa aku dengan 2 orang suci barat? Jangan ganggu kami. Kami ada urusan penting. Jika menunda, kakek guru kami tidak akan memaafkanmu. Kakek gurumu, kami mengambil Huang Long dan Yuding. Tapi kakek gurumu tidak menuntut mereka kembali. Lebih baik kalian berdua ikut kami ke agama barat. Berani sekali, cepat pergi,
Kami meremehkan agama barat, tidak akan pernah masuk. Meremehkan agama barat kami? Kalau begitu, nikmatilah alam Sukavati ini. Mengapa Shen Gongbao, Zhao Gong, dan Jin Guangxian tidak terlihat? Guru, para murid mencurigai mereka telah dieksekusi oleh Hong Jun, 3 muridku itu. Mereka hampir menjadi orang suci. Sayang sekali, bukan? Kalian lagi, 2 orang suci dari barat. Berani menyentuh muridku, Bodi, aku tidak akan melepaskan kalian. Tong Tian, jika Hong Jun berani datang, keluarkan formasi pembunuh dewa untuk menjebaknya. Baik, Guru. Bodi, aku Hong Jun datang. Entah apakah kau menyambutku. Hong Jun, aku bukan lagi muridmu. Mengapa kau masih mengincarku? Diam, pengkhianat. Hari ini aku akan membersihkan aliran. Jika ada yang mau bergabung dengan Sekte Chan di bawah Yuan Shi, aku tidak akan mempermasalahkannya. Dah. Bagaimana murid-muridku bisa bergabung dengan Sekte Chan? Tidak masuk akal. Tong Tian, mundur. Kau bukan tandingan Hong Jun, biarkan gurumu yang menanganinya, ya? Rekan, apakah kau bersedia membubarkan formasi? Tentu saja tidak. Tidak mau? Lalu apa kau pikir aku tidak bisa memecahkan formasi ini? Tong Tian, apakah kau kenal muridmu ini? Dialah yang mengkhianati kalian. Cepat lepaskan muridku. Kalian semua telah mengkhianatiku setelah Bodi mati. Aku pasti akan membalas dendam. Formasi kecil ini juga ingin menjebakku? Jika kekuatan sekecil ini, bagaimana aku layak menjadi kakek gurunya? Senior, kami 2 orang suci dari barat datang membantu Anda mengalahkan Hong Jun. Saudara Jieyin Zunti, kau merebut muridku? Apa itu tidak keterlaluan? Sekte Jie sudah mengabdi di Gunung Fumo Lingtai. Mereka adalah cucu murid guruku. Lepaskan mereka. Rekan seperjalanan dari barat lalu, cucu muridku Hong Jun, kau lepaskan atau tidak? Kenapa harus dilepaskan? Aku menghormati rekan Bodi, tapi tidak menghormatimu, Hong Jun. Cucu muridmu sudah sepenuhnya menjadi barat, mereka tidak mau kembali. Apa? Tidak melepaskan murid-muridku? Hong Jun, kalian yakin ingin melawanku? Ya, kenapa? Hari ini kami datang, hanya untuk membantu rekan Bodi, melawanmu, Hong Jun. Apa yang bisa terjadi? Baik, karena tidak memberiku muka, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bertarunglah, saudara Bodi. Aku berharap bisa bertarung denganmu. Niwa, maju bersama. Hari ini aku juga akan menguji batu penambal langitmu. Kau pikir aku hanya punya batu penambal langit? Pedang raksasa Hong Meng adalah senjata Dharma Agungku. Lahir dari kekacauan. Aku sudah mengeluarkan senjata andalanku. Saudara Bodi, kakak sejati. Hari ini kulihat bagaimana kau menangkisnya. Bodi, aku memiliki kuali kekacauan. Hari ini, apa yang kau punya untuk mengalahkanku? Orang gunung punya rencana bijak. Hong Jun, perhatikan baik-baik. Aku mempraktikkan kedua ajaran Buddha dan Tao. Apa yang kau kuasai, aku juga tidak ketinggalan. Kau, kenapa kau bisa melakukan ini? Siapa sebenarnya dirimu? Masih ingin melihat yang lebih hebat? Aku akan mewujudkan keinginanmu. Aku tidak tahu apakah Nua bisa mengalahkanku dengan batu penambal langit. Bodi, sesepuh Tao. Karena kau ingin melihat benda ini, maka akan kuberikan keinginanmu. Kakak, tunggu. Muridku, Yuan Shi, dalam bahaya. Yuan Shi, dasar murid kurang ajar. Berani-beraninya kau melukai kakakmu seperti ini. Hong Jun, kau benar-benar tidak tahu malu. Membunuh muridku dengan kekuatan penuh. Berani kau coba serang aku? Cepat lepaskan arwah Hong Du. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa keluar dari formasi pembunuh dewa hari ini.
Cepat suruh Tong Tian cabut formasi pembunuh dewa. Kalau tidak, akan kuhancurkan jiwa Hongdu. Kau berani? Body, teman. Bagaimana jika engkau menyiapkan tim untuk menyebarkan ajaran Tao ke barat dengan imbalan penyebaran Buddha ke timur, hindari perang besar? Bagaimana? Body, teman, setuju dengan kata-katamu, kita berhenti, bagaimana? Baik, aku setuju. Yuan Shi, kembalikan jiwa Hongdu. Yuan Shi, dengarkan. Mulai hari ini, kau sendiri pimpin tim pengambil kitab suci ke timur. Jika ada yang mengganggu, bunuh tanpa kecuali. Baik, Guru. Hongjun, rekanku, mengapa kamu tidak menghalangi penyebaran Buddhisme ke timur? Aku tidak bisa menunggu Li Shimin selama 500 tahun. Penyebaran Dharma Buddha ke timur menguntungkan aku. Tong Tian. Apa maksud muridmu, Tathagata? Aku akan pergi ke Vihara Leiyin mencarinya, suruh dia berlutut dan minta maaf. Sakyamuni ini sudah menjadi sosok yang kuat. Tong Tian pergi ke sana, kemungkinan celaka. Hongjun, rekanku, bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang ingin kau pertaruhkan? Kau dan aku masing-masing membentuk tim, berjalan kaki, tidak boleh saling membantu, lihat siapa yang selesai lebih dulu. Baik, jadi begitu kesepakatannya. Muridku, Tong Tian. Hati-hati dengan Mahavairocana dan Amitabha. Baik, Guru. Muridku, Duoma, cepat keluar. Guruku pergi ke markas besar Buddhisme Barat. Sakyamuni, gurumu, Tong Tian, telah datang. Kau harus melaksanakan rencanamu. Aku sudah memutuskan untuk menyingkirkan Tong Tian, tapi dia adalah seorang suci. Apakah itu akan memicu kemarahan surga? Ternyata itu adalah pendiri Tong Tian dari Jiejiao. Apa urusanmu datang ke barat? Muridku, Duoma, aku adalah gurumu, bagaimana kau bisa? Diam. Aku Sakyamuni bukan lagi muridmu. Hari ini kau datang hanya untuk mati. Buddha Mahavairocana, tolong singkirkan dia. Duobao, kau berani membunuh gurumu? Dharma Buddha tak terbatas. Bagus, memang pantas disebut orang suci. Hari ini, kita bertarung saja. Guruku bilang, jangan ganggu kau, tapi kau ingin membunuhku. Bagaimana aku bisa tidak melawan? Formasi pembunuh dewa kuat. Tapi keempat pedangnya belum tentu kuat. Awalnya aku takut pada formasi itu, tapi sekarang kurang satu pedang. Lihat bagaimana kau bertahan sekarang. Menghilanglah, rekan Tong Tian. Sakyamuni tidak ingin kau ada. Jika kau tidak ada lagi, dia tidak punya guru lagi. Rekan Tong Tian, apa lagi yang ingin kau katakan? Jika aku ingin membunuhmu, di seluruh dunia, apa? Siapa yang bisa menahan? Kau, murid durhaka, dulu aku sangat menghargaimu, tak kira kau tega membunuh guru, tapi kau pasti tidak bisa membunuhku. Benda sakti apa ini sebenarnya? Kenapa begitu kuat? Palu petir ungu milikku ternyata. Saudara Tong Tian, apakah kau memilih bunuh diri, atau aku yang akan membunuhmu sendiri? Jika tidak membunuhku, Tong Tian, kalian tidak memiliki kemampuan itu. Mahavairocana, jika kau mampu, bunuh aku Tong Tian, atau guruku tidak akan memaafkanmu. Gurumu sendiri tidak berani datang. Buddhisme kuno baratku hanya berani mengganggu Sakyamuni yang setengah suci ini. Sekarang kau terperangkap di dalam lapisan emas ini. Dalam waktu 2 Shichen 4 jam, kau akan berubah menjadi abu. Guru, muridmu ditangkap oleh Mahavairocana, terperangkap di dalam benda sakti, mohon guru selamatkan aku. Penjahat, akhirnya kau mendapat balasan, kau mengkhianati sekte, hari ini, apa kau pikir aku akan menyelamatkanmu? Bodi tua itu juga tidak berani datang, kan?
Lagi pula, markas besar Budisme tidak bisa dianggap enteng. Lao Jun, urusan Tong Tian bukan urusanmu untuk campur tangan. Aku tidak meminta bantuanmu. Apa kau datang untuk menertawakanku? Iya, kenapa? Murid sepertimu yang mengkhianati sekte pantas dibunuh oleh siapapun. Kali ini, aku ingin lihat apakah Bodi itu benar-benar berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Saudara Hong Jun, kau tidak berani mengganggu Mahavairocana, lalu kau sebarkan rumor bahwa aku juga tidak berani. Guru, muridmu tidak bisa menghancurkan benda ini. Mohon guru selamatkan aku. Saudara, karena kau tidak takut, apakah hari ini kau berani membalas? Kenapa tidak berani, Saudara Hong Jun? Apakah kau berani ikut denganku? Kau hanya perlu menjadi penonton. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru, atas bantuannya. Lao Jun, kau bukan lagi guruku. Apa maksudmu? Muridku, ini adalah artefak hebat dari Mahavairocana. Hari ini, guru memberikannya padamu. Ayo, hari ini guru akan menuntut keadilan untukmu. Muridku tidak bisa seenaknya diintimidasi. Apa Mahavairocana ada di sini? Aku, Bodi, datang untuk mencari keadilan bagi muridku. Keluarlah sekarang. Guru, Duobao ini benar-benar ingin membunuhku. Dia mengkhianati guru dan leluhur, guru. Tenang saja. Kenapa pengkhianat Duobao tidak keluar? Jika Tong Tian berani mengkhianati Hong Jun, kenapa Sakyamuni tidak bisa mengkhianati Tong Tian? Kalau begitu, Duobao pantas membunuh gurunya. Bukankah Tong Tian juga ingin membunuh Hong Jun? Kalau begitu, kau, Mahavairocana, pasti melindungi Duobao ini. Rekan Bodi, apa kau pikir budaku akan takut padamu? Tinggalkan Tong Tian. Hari ini aku bisa melepaskanmu untuk sementara. Kau melepaskanku? Apa kau yakin punya kekuatan itu? Hanya ini? Sebagai biksu Buddha terkemuka, kau tidak mungkin hanya sekadar ini kekuatanmu kan? Tentu saja. Bagaimana bisa aku memimpin Sakyamuni? Bagus. Pantas saja, kau adalah Bodi Patriark yang mengguncang 3 alam dan 6 jalan. Agak kuat. Muridku pergi jauh. Merusak jubahku pendeta Bodi. Aku meremehkanmu. Bertarunglah, Mahavairocana. Hari ini aku akan menentukan kalah menang denganmu. Siapa yang menyerangku diam-diam? Kalau berani, keluarlah. Guru menyarankanmu pergi agar tidak mati di sini. Muridku, jangan pergi. Tunggu gurumu mengalahkan Mahavairocana dulu. Biksu tua, kamu bukan lawan Buddha. Duobao mengkhianati gurunya dan berniat membunuh guru. Orang ini harus mati. Kau tidak akan bisa membunuh semuanya. Energi spiritualmu habis. Kau pasti akan kalah. Panjangnya 100 zang. Apalagi jurusmu? Gunakan saja. Kalah di tanganku adalah keberuntunganmu. Bertarung denganku dan tidak kalah. Kau bisa mati dengan tenang. Sungguh kau pikir aku takut padamu?
Jika aku tidak melatih darah pangu, mungkin seranganmu ini benar-benar akan melukai aku. Kau telah menguasai darah pangu. Tanpa teknik ini, dengan apa aku bisa bertarung melawan Hong Jun? Mahavairocana, sekarang kau tahu, sudah terlambat. Kau punya darah pangu, aku punya sutra hati, Amitabha. Aku sudah mencapai kesempurnaan. Dengan apa kau melawanku? Bahkan jika aku tidak bisa melukaimu, kau juga tidak bisa melukaiku. Rekan, kau datang sampai ke markas Buddha kami? Apa kau pikir tidak ada orang di agama Buddha? Bertemu dengan Tuan Buddha kuno. Rekan, mengapa kau ingin membunuh Sakyamuni? Demi mukaku. Ampuni dia, bagaimana? Kau adalah Amitabha. Tapi siapa kau sebenarnya? Berani. Mahavairocana, jangan kurang ajar. Rekan, berapa jurus yang bisa kau hadapi dariku? Ku dengar Tong Tian memiliki formasi pembunuh dewa. Aku khawatir formasi pembunuh dewa akan menjebakmu sampai mati. Membuatku mati? Orang hanya tahu formasi pembunuh dewa tak terkalahkan, tapi mengabaikan formasi lautan Buddha tak terbatas dari agama Buddha kami. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku tidak akan membunuh. Daois, kamu bisa membawa Tong Tian pergi. Guru, formasi ini. Formasi yang sangat misterius. Formasi ini tidak kalah dengan formasi pembunuh dewa, tapi hanya menjebak orang, tidak melukai. Jika tidak bisa dipecahkan, kita akan mati tua di sini. Tong Tian, mundurlah sedikit. Gurumu ini mempelajari Buddha dan Tao secara bersamaan. Aku harus menemukan rahasia formasi ini. Aku meremehkanmu. Beri aku waktu 3 hari. Dalam 3 hari aku pasti akan memecahkanmu. Pantas saja formasi yang kuat, memiliki kesadaran sendiri. Ini juga membangkitkan obsesiku. Tampak biasa saja, tapi mengandung energi yang sangat mengerikan. Bodhi Tao ini tidak tahu bagaimana sesepuh Buddha akan menanganinya. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Dalam 3 hari ini, aku tidak boleh melihat darah. Setelah 3 hari, kita sendiri akan pergi ke kota Buddha Laut tak bertepi untuk menyingkirkan orang ini. Tolong sesepuh Buddha singkirkan juga pendeta Tong Tian. Bodhi tua, akhirnya kau begini sekarang. Terperangkap dalam formasi ini, kulihat bagaimana kau bisa lolos. Sebentar lagi ajaran Buddha akan menyebar ke timur. Kau hanya bisa mati di dalamnya. Lao Jun, apa yang kau lakukan di sini? Kakek guruku pasti akan memecahkan formasi ini. Kau tidak perlu ikut campur. Dasar murid kurang ajar. Di sini bukan tempatmu bicara. Murid Tong Tian, jangan bicara dulu. Dia sedang marah besar. Lagi pula dia juga tidak bisa mengalahkanku. Setelah 3 hari, aku akan datang sendiri untuk melihat bagaimana kau mati. Beberapa hari telah berlalu. Aku bertanya, apakah kau sudah berhasil memecahkan formasi? Jika tidak, kau mungkin akan mati di dalamnya. Belum. Pantas saja ini formasi terkuat Buddha. Aku sama sekali tidak punya petunjuk. Kau bahkan tidak bisa memecahkan formasi ini? Dengan apa kau bisa melawanku? Guru, jangan takut, murid. Amitabha, aku jamin kalian tidak bisa membunuh kami, guru dan murid. Oh ya? Kita lihat saja nanti.
Kawan, dengan apa kau akan melawanku sekarang? Di hadapan Buddha Agung ini, kau bukan tandinganku. Cuma ini? Tidak cukup. Mahavairocana, biarkan Amitabha yang bertindak. Mencari mati. Karena kawan ingin aku turun tangan, masa aku mengecewakanmu? Cuma segini kekuatanmu? Sama seperti Garukan? Buddha, apa yang harus dilakukan? Tangan iblis kuno. Nafas Pangu, ini, tidak. Cepat hentikan dia. Dia akan mencapai lapisan kedua garis keturunan Pangu. Jika dia mendapatkan kapak Pangu dan aura iblis langit ini, kita bukan lawannya. Buddha, cepat tutup formasi. Kita serang orang ini bersama-sama. Ingin membuka formasi? Maaf. Sekarang sudah terlambat. Sudah tidak ada waktu. Bukankah kalian ingin membunuhku? Apakah kalian bisa membunuhku? Ayo, semuanya datang. Siapa lagi? Hong Jun, kawan. Aku menantangmu untuk duel. Kenapa? Kamu takut? Bukankah kamu punya batu langit? Aku ingin tahu, apakah kapak pembuka langit lebih hebat atau batu langit? Kalian juga punya rasa takut? Hong Jun dan Nua tidak berani? Entahkah Buddha Mahavairocana dan Buddha Amitabha berani melawan? Pendeta Bodhi, kau hancurkan pusakaku. Aku akan coba. Apakah kapak Pangu benar-benar sehebat itu? Pusaka meleset. Lapor. Pantas saja kapak Pangu. Bahkan jika kalian semua maju bersama, apa yang bisa kalian lakukan? Siapa lagi yang mau membunuhku? Guru, bangunlah. Kapak Pangu mengonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Energi spiritual di dalam tubuh sudah habis. Guru, bagaimana lukamu? Untuk saat ini tidak akan mati, tapi setidaknya perlu waktu sebulan untuk memulihkan energi spiritual. Murid, apakah Sekte Barat, Hong Jun, Nua, dan yang lainnya sudah mati? Murid tidak tahu. Di dalam formasi, murid sudah pingsan. Permusuhan benar-benar telah terukir. Dalam waktu singkat, aku tidak bisa melawan mereka. Guru, tenanglah. Tidak ada yang berani membalas dendam. Ada murid di sini. Pasti akan melindungimu. Guru, murid akan kembali sekarang. Aku akan mengumpulkan semua murid Sekte Jie untuk melindungi guru. Teman Bodhi, karena kamu mengaktifkan garis keturunan Pangguki spiritualmu habis. Hari ini kami akan mengambil nyawamu. Bagaimana kamu juga tahu soal ini? Aku tidak memberitahu kalian. Teman Bodhi, kami awalnya tidak tahu, tapi untungnya, muridku Tongtian pura-pura memberontak. Untuk mengetahui kelemahan fatalmu, kami sudah bersusah payah. Kakak, bukankah kamu punya kuping tajam? Mendengar percakapan mereka, aku tidak peduli bagaimana kalian tahu. Sekarang,
Siapa yang pertama maju untuk bertarung denganku? Bodi tua, aku Shenong bersedia bertarung denganmu. Tidak tahu diri. Hanya seorang calon dewa berani melawanku? Kenapa sekarang masih menganggap aku sudah lemah? Hongjun, Nua, kalian masih mau mencoba? Pendeta Bodi, kau bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu aku, Hongjun. Kita hampir tertipu olehnya. Ternyata, dia sudah kehabisan tenaga. Kali ini dia selesai. Manfaatkan kelemahannya, habisi dia. Kalian semua masih belum bertindak? Ingin mengalahkanku? Hongjun, kekuatan lamamu sudah habis berani bertarung langsung denganku? Bunuh aku. Ayo, kalian. Adik seperguruan. Saudara Dao Bodi, hari ini kau boleh mati. Ingin membunuhku? Kau pikir aku, orang suci Dao, ini sampah? Mau lari? 3 kaisar, kita kejar. Jangan biarkan dia lolos. Bertempurlah, bertempurlah. Kalian sebaiknya hancurkan gunung yang mengurungku, ya? Saat kembali ke Hong Huang, iblis tidak akan tumbang. Bagaimana Dao bisa tegak? Kalian yang mengaku golongan benar, kultivator manusia. Aku akan menangkap kalian semua. What? Hongjun, asalkan kembali ke dunia Hong Huang. Kali ini aku akan mengajarimu menjadi manusia. Adik Chang'e, tunggu aku. Aku adalah Panglima Tianpeng. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Panglima Tianpeng, aku diperintahkan memetik persik. Jika urusanku terhambat, kau yang bertanggung jawab. Istana surga hampir runtuh. Kaisar Giok dan Ratu Ibu terluka. Siapa peduli mereka? Adik Chang'e, aku tulus padamu. Bagaimana kalau aku membawamu kabur? Bagaimana menurutmu? Panglima Tianpeng, kau berani. Kau percaya aku akan melapor pada Kaisar Giok? Kau akan diturunkan menjadi babi. Serahkan, agar aku tidak perlu mengambil dengan paksa. Panglima Tianpeng, orang ini sudah kehilangan energi spiritual. Kita kerjasama bunuh dia. Baik. Bunuh aku. Chang'e, sebagai bidadari, jangan bilang kau, bahkan jika Hongjun dan Nua mau membunuhku. Membunuhku benar-benar tidak tahu malu. Bodi, kenapa tidak lari? Apa karena di dalam tubuhmu sudah tidak ada energi spiritual lagi? Hari ini aku akan membunuhmu di tempat. Membuatmu hancur lebur. Berhenti, Fuxi. Kamu belum layak bertarung denganku. Suruh Nua keluar. Karena rekan Bodi ingin bertemu dengan saya, Nua, maka hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Wah, batu penambal langit yang hebat, memang cukup kuat. Benda ini, aku Bodi, pasti kurebut. Kalau begitu, kita lihat saja apakah rekan memiliki kekuatan itu. Kamu mau bunuh aku, Bodi, hanya dengan kamu, Nua. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kekuatan kapak pangu. Nua,
Kamu masih mau bertarung? Hei, pendeta tua. Kau hancurkan batu penambal langitku. Aku tidak akan memaafkanmu. Sebelumnya, kau hampir membunuhku dengan batu penambal langit itu. Jika bukan karena muridku, Tong Tian, mungkin aku sudah mati di tanganmu. Putih, hari ini adalah akhir bagimu. Kau masih datang? Lebih baik aku berbuat kebaikan. Mendaur ulang sisa-sisa penambalan langit, memperbaiki langit. Bagaimana? Nua, ibu dari 3 alam, menjadi suci melalui jalan menciptakan manusia, lalu menjadi santo dari Dao Surgawi. Kau keras kepala dan tidak mau sadar, bekerja sama dengan Buddhisme Barat. Aku, Putih, bagaimana bisa mentolerirmu? Lihatlah di wilayah barat itu, banyak siluman dan monster, tulang belulang berserakan di mana-mana. Apakah Buddhisme mereka pernah peduli? Tanah timur kita damai dan tentram, dan mereka masih menyebarkan ajaran Buddha sialan. Nuswa, sampaikan kepada mereka, permainan taruhan kita dimulai. Saudara Sedao, cepatlah datang membantuku. Setelah aku pulih, aku akan menyingkirkan Hong Jun dan Nua untukmu, bagaimana? Di kebun persik abadi ada banyak persik abadi. Mengapa aku tidak mengambil semua persik abadi ini untuknya? Zhang Yuren. Inilah akibatnya melawan aku, Bodhi. Tunggu saja. Chang'e, di mana buah persik abadi yang saya suruh kau ambil? Kenapa tidak ada satupun? Lapor, Kaisar Giok dan Ratu Ibu. Sebelumnya saya bersama Panglima Tianpeng bertemu dengan Pendeta Bodhi. Dia merampas semua buah persik abadi. Merampas buah persik abadi istana kita. Bukankah orang ini hampir mati? Bagaimana dia masih punya kekuatan seperti itu? Kau sebagai Panglima Tianpeng, kenapa tidak berani melawan Bodhi? Lapor, Kaisar Giok dan Ratu Ibu, ada kabar buruk, kebun persik itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada kebun persikku? Katakan dengan jelas padaku. Di kebun persik, bukan hanya buahnya dipetik, tapi pohon persiknya juga digali habis tanpa sisa. Kebun persik sudah tidak ada. Istana surga juga hampir hancur, kan? Apa? Kebun persikku hancur? Siapa yang begitu berani? Tentu saja pendeta tua Bodhi itu. Dia lagi? Bukankah Hong Jun dan Nua belum menghukum mati dia? Orang-orang, semua ikut aku mencari. Leluhur Hong Jun pasti akan menyingkirkan mereka. Guru, murid membawa beberapa pengikut untuk mencarimu. Sayangnya tidak ditemukan. Muridku, beberapa hari ini, di pavilion sabit bintang 3 milikku, apakah ada yang aneh? Guru, karena nama besar Anda tidak ada yang berani datang, tapi luka Anda tidak parah. Aku sudah makan buah persik abadi dan juga menggali semua pohon persik itu. Murid Tong Tian, segera pimpin murid-murid Jie Jiao tanam semua pohon persik ini. Guru. Wukong, Yindu. Aku gagal melindungi kalian Wukong, jangan menyalahkan dirimu. Semua ini sudah dalam rencana Hong Jun, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan kalian mati. Sekarang semuanya baik Tong Tian, apakah kamu sudah siap? Guru, apapun yang guru perintahkan murid akan berusaha semaksimal mungkin. Aku ingin kamu memimpin San Xiao, Wukong, dan Yindu bersama-sama pergi ke barat untuk menyebarkan ajaran Tao. Di perjalanan, hanya boleh berjalan kaki. Tidak boleh terbang di atas awan. Baik, guru, murid akan segera melakukannya. Di dalam ini adalah gulungan sejati untuk penyebaran ke barat. Sekarang, berangkatlah. Di jalan, ingatlah untuk berhati-hati. Hong Jun, rekan Dao timku sudah berangkat. Kapan timmu akan bergerak? Bodhi, timmu akhirnya pergi ke barat. Tenang, aku Hong Jun tidak akan terlambat satu langkah darimu. Guru, ada urusan apa memanggil kami berdua? Tai Sheng, Yuan Shi, aku ingin kalian mencari pergi ke Shakyamuni di surga barat bawa ajaran Buddha ke timur. Di perjalanan, kalian hanya bisa berjalan kaki. Tidak boleh terbang kalian. Dalam perjalanan mengambil kitab selama 10 tahun ini, aku akan bertarung dengan Bodhi dari jarak jauh.
Jika dia tidak mati, penyebaran ajaran Buddha ke timur tidak akan pernah terwujud. Untuk mendapatkan stempel kerajaanku, kalian harus mengeringkan air di luar kota dulu. Guru, jangan khawatir. Biarkan murid berbicara dengan Raja, Paduka Raja, kami. Nyah, cepat lakukan. Tutup gerbang kota, jangan biarkan mereka lewat. Apa yang harus kita lakukan? Jika bukan karena pesan dari kakek guru, air satu danau ini, bagiku, itu mudah. Hong Jun yang hebat, kupikir kau bisa menyulitkanku, Bodhi. Paduka Raja, kenapa? Nyah, kenapa banyak tanya? Di luar kota ada gunung besar. Pergi hitung pasir dan batu di sana satu persatu. Kakak senior, apa yang harus kami lakukan? Bahkan stempel kelulusan tahap pertama saja tidak bisa dapat? Aduh, Ini sepertinya segel mantra. Segel ini sangat kuno, entah sudah berapa tahun ada di sini. Ayo, buka segel ini. Aku akan bebas. Ayo cepat, anak-anak saudara senior, benda apa ini? Hanya pertunjukan kecil, tidak akan melukai kita. Telah tersegel selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya melihat cahaya jika sihirku belum pulih. Hari ini aku akan bertarung dengan Hong Jun. Kupikir dia hebat, ternyata cuma ketakutan oleh kita. Saudara senior, bagaimana kita dapatkan izin? Apa harus merebutnya? Adik Yuanshi, apa yang kau temukan? Jangan pernah masuk ke sini lagi, sangat menakutkan. Bahkan tubuh suciku hampir terkoyak. Cepat tinggalkan tempat ini, begitu tubuhku masuk gua, satu teratai emas terpotong. Bodhi, kurang ajar. Murid-muridku, bahkan para dewa pun tak bisa. Saudara Hong Jun, kami datang tanpa undangan. Apa kau menyambut kami? Bahkan dua biksu agung pun tak bisa melawannya, dan terluka parah. Kami datang untuk melawan Bodhi tua itu. Saudara Hong Jun, Apa ada cara untuk membunuhnya? Jika dia tidak lenyap, Dharma tak akan sampai ke timur. Kapak Pangu sangat kuat. tak satu pun artefakku bisa menahannya. Adikku akan menggabungkan semua artefak dan batu surga untuk membuat senjata Tian Dao melawan Bodhi. Tapi batu penambal langit sudah diambil oleh Bodhi. Orang ini akan menambal langit dalam 3 hari. Kita masih punya kesempatan. Setelah dia menambal langit, aku akan pergi membongkarnya untuk membuat alat sakti. Pokoknya orang ini harus dibasmi. Hong Jun Laozu, selamatkan istana surgaku. Bodhi tidak hanya mencuri buah persik, tapi juga menggali semua pohon persik. Kalian tunggu dulu di rumah. Dalam sebulan, pasti akan kita musnahkan musuh. Tutuplah langit ini, Daois. Aku akan memulihkan luka di dalamnya. Cepat tutup langit ini. Setelah lukaku sembuh, aku akan membagi dunia purba denganmu. Hong Jun memotong keberuntungan jalur iblisku, Dan menambahkannya pada dirinya sendiri. Aku tidak akan memaafkannya. tempat ini sangat misterius. Sepertinya menyembunyikan makhluk mengerikan. Langit ini terus-menerus ditembus juga tidak baik. Jika tidak ada bahan yang lebih kuat, cepat atau lambat akan hancur lagi. Inilah rasanya. Aroma batu penambal langit bisa memperbaiki jalan Dao yang hilang dariku. Beri aku waktu 10 bulan. Aku pasti akan memperbaiki dunia purba. Biarkan semuanya menyatu. Ternyata orang ini tidak tahu manfaat batu penambal langit. Harta karun sebesar ini malah dipakai menambal langit. Benar-benar menyia-nyiakan barang berharga. Saudara seperguruan, cepat bertindak. Aku takut Bodhi merasakannya dan datang menghalangi. Tidak, Hong Jun, dasar pengecut. Jangan ambil batu penambal langit terakhir. Berhenti. Tidak, jangan. Hong Jun, bajingan. Kau tidak boleh melakukan ini. Tidak, kesempatanku. Tidak. Siapa yang melakukan ini? Siapa lagi kalau bukan Hong Jun? Hong Jun,
Kau ini seorang suci Tao, kenapa melakukan hal seperti ini, melakukan perbuatan rendahan seperti ini? Kakak, kita cepat pergi dari sini. Sebelum Putih datang, sulit dihadapi. Mengambil batu penambal langit itu untuk melawanku? Aku malah menantikan pertempuran kita selanjutnya. Hong Jun, kau kuberi batu itu, lalu apa? Saat bertemu lagi nanti, aku tidak akan mengampunimu. Darah Pangu ini membuat energi spiritualku habis. Setidaknya butuh sebulan untuk pulih. Jika energi spiritual tidak bisa terkumpul dalam sebulan, saat Hong Jun menyerang nanti, itulah saat kematianku. Batu penambal langit diambil lagi oleh Hong Jun. Langit tidak membantuku, Putih. Leluhur Putih sendiri yang mengatakannya. Energi spiritualnya habis total. Shun Fenger, apa yang kau katakan ini benar? Aku tidak menyembunyikannya. Dia bilang dalam sebulan tidak bisa menggunakan darah Pangu. Adik, ini kesempatan emas. Menyingkirkan orang ini seharusnya tidak sulit. Hong Jun, teman Tao, juga terluka oleh Putih. Orang ini darah Pangu lapisan kedua terlalu kuat. Jika dia berhasil mencapai lapisan ketiga, memanggil tubuh fisik Pangu, barulah tak terkalahkan. Mantra tubuh emas Buddha pun tidak bisa mengalahkannya. Sepertinya kita tidak perlu memaksakan diri lagi. Fuxi, teman Tao, perkataanmu salah. Ajaranku Buddha belum mencapai puncak, berikan aku waktu 100 tahun, pasti bisa memahami tingkat tertinggi. Saat itu pasti bisa mengalahkan pendeta tua Putih. Namun, dalam 100 tahun ini, aku harus fokus berkultivasi, minta Taoisme yang menangani ini. Bolehkah? Kalian berdua, pahamilah. Dalam 100 tahun ini, apapun yang terjadi, aku, Dongtu, akan menanggungnya untuk kalian. Tidak mau menyerah? Bagaimana aku bisa membawa bencana ini kepadamu? Apa kau pikir aku tidak bisa melawan garis keturunan Pangu? Jika bukan karena aku akan segera terobosan, Bodhi sudah lama aku singkirkan. Kita kembali ke Sitian, dan nonton pertunjukan. Urusan ini serahkan sementara pada Hong Jun dan Dongdu. Guru, kami, para murid, menemukan tempat misterius di negeri asing di bawah, dengan status kami sebagai orang suci, ternyata tidak bisa menembusnya. Tempat apa yang begitu misterius, bahkan kalian, para orang suci, tidak bisa menembusnya. Mustahil. Dengan kekuatan orang suci Tian Dao, ternyata juga tidak bisa menembus tempat ini. Siapa sebenarnya pemilik makam ini? Mengapa bahkan aku, orang suci Tian Dao, tidak bisa memahaminya? Melihat situasinya, makam ini sudah ada bertahun-tahun. Identitas orang ini tidak kalah dari kita. Makam ini terkontaminasi oleh Dao Langit dan harus dipecahkan dengan darah kaisar manusia. Kalian berdua cepat ambil darah 5 kaisar manusia. Pasti ada barang bagus di dalam makam. Ternyata Taishang dan Yuan Shi ada di sini. Tong Tian, segera ikuti mereka, guruku merasakan aura Hong Jun. Ini adalah aura darah leluhur Wu. Hong Jun dan Nuwa ternyata menginginkan ini. Harta berharga seperti ini, aku bisa memberikannya padamu. Urusan ini harus dipercepat. Jika diketahui oleh Putih, akan menjadi bencana besar. Murid durhaka, kau mau bunuh gurumu? Hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang terjadi? Keponakan, kenapa kau terluka? Adik Tong Tian, kau mengkhianati sekte, dan menyerang muridmu sendiri. Apa kau punya cara seperti itu? Murid durhaka itu mau membunuhku, apa salahku menghajarnya? Urusanku jangan ikut campur, Taishang, Yuan Shi, kita lihat saja nanti. Adik seperguruan, jangan pergi, Tong Tian memiliki formasi pembunuh dewa, kamu bukan lawannya. Prioritas kita adalah kembali untuk melapor,
dapatkan harta karun dari makam itu, maka tidak sulit untuk menyingkirkan mereka. Guru, mereka telah menjebak 5 pemimpin manusia. Murid juga melukai Yang Mulia Barat. Biarkan urusan dunia fana diurus oleh mereka. Hanya saja, 5 pemimpin manusia ini, Mereka berani ingin menggunakan roh tertinggi untuk membuka peninggalan kuno. aku sudah tahu. Mana mungkin aku diam saja? Harta ini milikku. Tong Tian, muridku, bersiaplah, kita akan pergi sendiri. Harta ini tidak boleh menjadi milik Hong Jun. Baik, Guru. Hormat kepada guru dan paman guru, kami telah membawa 5 kaisar manusia. Ada apa? Menangkap beberapa raja manusia saja bisa melukai Duo Bao. Lapor, guru, Duo Bao diserang oleh pengkhianat Tong Tian, tapi tidak mengancam jiwa. Tidak masuk akal. Minumlah ini. Dendam ini akan kubalaskan untukmu. 5 orang, aku perlu meminjam darah kalian untuk membuka makam kuno. Jika kalian membantu aku bisa. Tidak pinjam. Aku juga tidak pinjam. Apa-apaan ini? Di hadapan guruku, kamu berani panggil dirimu, gua. Iya, lalu kenapa? Berani, ini adalah Hong Jun Laozu. Kamu berani tidak sopan? Kalian benar-benar tidak mau menuruti aku, Hong Jun. Hari ini aku paksa kalian berdarah. Apa yang bisa kalian lakukan? Bagaimana kalau itu Patriark Bodhi? Apakah dia memberimu muka? Guru kami hanya 5 raja manusia, murid akan menghabisi mereka sekarang. Jangan. Raja manusia dilindungi oleh Kinaga. Membunuh mereka akan mendatangkan karma. Dulu dalam perang Feng Shen, Bibi Nua juga tidak berani membunuh Raja Zhou. Karena tidak berani membunuh kami, maka berlututlah dan bersujud padaku. Berani? Hanya raja manusia sepertimu berani menyuruh kami berlutut? Lalu kenapa? Bagaimanapun kalian tidak berani membunuh kami. Hanya raja manusia, kamu tahu siapa aku? Hanyalah seorang suci bawaan. Kamu juga tidak berani membunuh kami. Apa yang perlu ditakutkan? Katakan, bagaimana kalian setuju untuk berdarah? Biarkan kami memilih harta di dalamnya terlebih dahulu. Apakah kamu setuju? Patriark, setujui saja mereka, tidak apa-apa. Orang biasa tidak akan tahu nilai harta. Baik, aku setuju. Kalau begitu bersumpahlah. Kamu berani. Yuan Shi, jangan lancang. Aku, Hong Jun, di sini bersumpah, tidak akan merebut harta dari Raja Manusia. Jika melanggar, semoga mendapat kutukan langit. Nanti jika mereka menemukan harta, kalian langsung rebut. Pesan suara, siap. Taishang, Yuan Shi, jagalah wadah itu. Kalian berlima, silakan pilih. Berani-beraninya kau letakkan kedua benda itu? Hong Jun, Niwa. Terima kasih. Jika bukan karena kalian, aku tidak akan mendapatkan tulang iblis purba dan darah Jing. Putih, dasar pendeta tua, kurang ajar, cepat kembalikan. Kalian, bahkan jika Niwa menggunakan batu penambal langit, dia tidak bisa mengalahkanku. Hong Jun, kau sudah bersumpah. Kau tidak akan mengingkarinya, kan? semua orang, tahan orang ini. Kakak senior, aku akan mentransfer seluruh kekuatan kepadamu. Mau pakai trik itu? Sekarang sudah terlambat. Tahan dia untukku, Putih, dasar pendeta tua. Cuma kalian juga pantas bertarung dengan Bodhi, Enyah. Adik, kita berdua maju,
Kita harus mengulur waktu untuk guru. Hancur. Cuma kalian? Jangan halangi aku, hentikan dia. Bertarunglah, hingga yang perkasa dari alam itu mendekati keheningan. Itulah waktunya. Maka kita perlu, saat mereka hampir menentukan pemenangnya, campur tangan. Jangan biarkan mereka pergi, kami tidak akan turun tangan langsung untuk sementara. Aku ingin melihat wilayah yang luas itu, menuntaskan pergantian nasib ini sepenuhnya. Salam, Dai Tongtian. Aku datang untuk mengucapkan selamat. Daois Zhen Yuanzi. Guruku sedang bertarung dengan Hong Jun dan Nua di gua. Kalau begitu, maka aku, Zhen Yuanzi, akan membantu Bodi. Menarik, harta karun Zuwu sudah muncul. Tapi, kakak guru, Hong Jun dan Nua, dan juga Dewa Iblis Bodi, kita semua bukan tandingan mereka. Kita tidak akan merebut, melainkan membantu Bodi. Jika bisa mendapat bagian, itu lebih baik dari kultivasi 10.000 tahun. Ingin membantu Bodi? Dunia barat kita, bagaimana bisa ada pengkhianat sepertimu? Cari mati. Ini adalah benda paling beracun dari agama Buddha kita. Aku perintahkan kalian berdua pergi membantu Hong Jun. Jika tidak, dalam sebulan. Akan meledak di perut kalian. Dan kalian akan mati karena ledakan. Senior, tindakanmu ini. Diam. Apa kalian belum mengerti maksud Buddha kita? Pergi sekarang. Lapor, Kaisar Giok dan Ratu Ibu. Di dunia manusia, harta karun Zuwu muncul. Bodi tua sedang bertarung dengan Hong Jun dan Nua. Dunia manusia sudah terkena dampaknya. Kaisar Gyo, kita harus segera mengirim orang untuk mendukung Hong Jun dan Nua. Semua orang ikut saya bergerak. Kali ini pasti kita singkirkan Bodi. Kembalikan kedamaian ketiga alam. Setelah berhasil, saya mewakili Istana Surgawi akan memberikan hadiah besar. Teman kultivator Bodi. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Oh ya? Kalian tidak bisa. Matilah, pendeta Bodi tua. Kalian masih mau datang? Tidak. Tai Sang Yuanshi, cegah dia dengan segala cara. Masih datang? Sungguh tidak tahu malu. Tidak, kami semua adalah Santo. Kau tidak mungkin mengalahkan kami yang begitu banyak. Selagi aku sekarang tidak berniat membunuh, cepat pergi. Tapi Yuanshi tetap di sini, karena dia membunuh Feng Du. Pendeta Bodi tua, kau tidak tahu malu. Hong Jun, Nua, cepat bawa orang kalian pergi. Kenapa tidak menjawab? Baiklah, suruh Yuanshi bunuh diri di sini sebagai permintaan maaf. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhnya hingga jiwanya hancur. Pendeta Bodi tua, jangan terlalu berlebihan. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kekuatan spiritual adik laki-lakiku Hong Jun, kau menjadi tak terkalahkan? Mau melarikan diri? Kau pikir aku Bodi tidak bisa mendeteksi? Nua, jangan bilang aku sudah mengambil kekuatan Hong Jun, bahkan tanpa itu. Kalian bukan lawanku. Peringatan terakhir, Yuanshi, apakah kau bersedia bunuh diri untuk minta maaf? Nanti jika aku mulai bergerak, kau akan hancur lebur. Tidak. Kakak senior. Serang saja. Dengan begitu Yuanshi masih bisa mempertahankan rohnya. Cepat pergi. Kakak senior, tangkap murid durhaka ini untukku. Kalian telah membunuh guruku, Patriark Bodi. Murid durhaka, akhirnya kau mendapat balasan. Kau mengkhianati sekte, itu sudah cukup. Berani juga kau melawan aku, Hong Jun. Aku tidak akan melepaskanmu. Guru Taishang menyuruhmu berubah menjadi iblis Tongtian. Jaga di sini. Awasi Bodi. Setiap gerak-geriknya. Kau harus melaporkannya kepada gurumu. Baik, guru. Saudara Tongtian,
Apa kabar akhir-akhir ini? Tidak tahu di mana gurumu, Patriark Bodi? Guruku sedang di dalam. Kalian berdua, maukah pergi membantu? Dua saudara dari barat, tidak tahu ada urusan apa datang ke tanah timur kami. Jangan-jangan juga datang untuk darah roh leluhur? Kalian berani sekali. Ayo, hentikan dua biksu dari barat ini untukku. Mereka telah melukai Tuan Lau parah. Bawa dia ke istana Zixiao untuk diadili. Berani sekali kau masih membantah? Biksu barat sialan. Hari ini aku tidak akan melepaskan kalian. Tangkap mereka. Kalau begitu, aku terpaksa. Ayo bertarung, Dik. Jika aku bilang ini kesalahpahaman, apakah Tianting percaya? Tidak hanya melukai Lao Jun, tapi juga membunuh Dewa Tianting. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Aku akan minta bantuan Hong Jun, Lao Zu, dan Niwa Ratu. Ayo pergi, Dik. Aku khawatir Hong Jun dan Niwa akan mengejar kita. Kalian, tunggu saja aku. Lao Jun, bagaimana keadaanmu? Cepat antarkan murid kesayangan Lao Zu ke Zixiao Gong. Aku tidak mengangguk. Siapa yang berani membawanya pergi? Kau masih di sini? Aku tidak hanya di sini, tapi juga mendapatkan harta Ziwu. Kenapa? Kau Zhang Yuren ada masalah? Zhang Yuren, kau pikir kau mampu, pantas bertepuk tangan dengan Bodhisattva? Kalian boleh pergi, tapi tinggalkan Taishang. Dia Hong Jun menangkap muridku Tong Tian. Sebagai guru, bagaimana bisa aku tidak peduli? Pergi cari Hong Jun sekarang juga. Suruh dia bawa muridku Tong Tian ke sini. Kalau tidak, hari ini aku akan bunuh Taishang. Murid durhaka, kau berani melawan guru? Aku Hong Jun hari ini akan membersihkan pintu gerbang. Dia puji membunuh murid keduaku Yuan Shi, maka aku akan bunuh muridnya Tong Tian. Kalau berani, bunuh aku saja. Guruku, Bodi, akan membalaskan dendamku. Murid durhaka, sampai saat ini kau masih tidak mengaku salah? Jika kau meninggalkan kejahatan dan mengakuiku sebagai guru, bukankah itu berarti melawan Bodi? Kau tetap muridku? Masih muridmu? Hong Jun, kau telah mengecewakan Sekte Jie Perang Fengshen. Kau bisa menipu orang lain tapi tidak bisa menipu aku. Tong Tian, kau cuma khawatir, Sekte Jie berkembang, terlalu cepat, sulit dikendalikan saja. Murid Sekte Jie, yang paling banyak tewas, dan peringkat dewa di Fengshen Bang sangat rendah. Kau juga membatasi kultivasi muridku sementara murid Yuan Shi Tianzun tidak dibatasi Hong Jun. Apakah itu adil? Diam, Perang Fengshen adalah takdir. Kau menyalahkanku hanya sebagai alasan untuk memberontak? Murid durhaka, masih ada yang mau kau katakan? Terserah kau, bunuh atau potong. Tapi kakek guruku, Bodi, tidak akan melepaskanmu. Hahaha, bagus. Sampai sekarang kau masih tidak menyesal. Hari ini aku, Hong Jun, akan membersihkan sekte dan melemparkanmu ke tungku 9 dewa. Aku akan menghancurkanmu hingga tak tersisa. Nenek moyang, permaisuri, ada masalah besar. Apa? Taishang Lao Jun dikuasai oleh pendeta Bodi. Dua orang suci barat berani melukai murid besarku. Hong Jun, kalau mampu, coba bunuh aku. Mundur. Semua ikut aku. Sudah datang? Saudara Bodi, bisakah kau lepaskan muridku, Taishang? Muridmu tidak boleh dilukai. Apakah muridku yang harus dilukai? Guru, tolong aku. Hong Jun membakarku dengan tungku Dewa 9 Langit. Saudara Bodi Tong Tian telah mengkhianati sekte. Sudah sepantasnya diberi pelajaran. Jangan curiga. Kalian membunuh muridku, Wukong juga melukai Tong Tian dengan parah.
Kata pepatah, ada timbal balik. Kalau begitu, hari ini aku akan membunuh Taishang. Berhenti. Kami tidak setuju. Kalian pikir kalian layak menghalangiku? Meskipun tidak kuat, kami tetap akan menghalangimu. Saudara Bodi, jika kau membunuh muridku, aku tidak keberatan juga membunuh muridmu. Oh, begitu? Kalau begitu, aku benar-benar ingin tahu apakah kecepatanmu lebih cepat, atau kecepatanku lebih cepat. Tiga maharaja dan 5 kaisar. Apakah kalian bisa menghalangi saya? Murid Taishangku pendeta tua Bodi kau memaksa mati murid Yuan Shiku, itu tidak usah disebut, bahkan murid utamaku kau bunuh. Nah, hari ini, Tong Tian juga tidak akan lolos dari kematian. Benarkah? Hong Jun, kau telah membunuh murid Tong Tianku. Bagus, pendeta tua Bodi. Dalam jarak yang begitu dekat, kau masih bisa menyelamatkan Tong Tian. Aku, Hong Jun, tidak bisa berkata apa-apa. Tapi cepat atau lambat, Tong Tian pasti mati. Permusuhan antara kita tidak akan berakhir seperti ini. Kakak senior, ayo kita pergi. Sebelum memiliki kepastian mutlak, jangan ikut campur dengan Bodi. Guru, Taishang dan Yuan Shi mati, murid sangat senang. Saya perkirakan Hong Jun dan Nua tidak akan tinggal diam. Tidak tahu apa rencana guru selanjutnya, apalagi, ada juga Amitabha, yang tidak kalah dengan guru. Guru memperkirakan mereka juga tidak akan tinggal diam. Tapi apa yang perlu ditakutkan? Beberapa hari ini, Hong Jun akan bangkit. Taishang dan Yuan Shi mungkin tidak akan datang. Tong Tian, ambil benda ini dan sempurnakan. Ini adalah tulang leluhur Zuwu. Ini bisa memperkuat fondasi kesucianmu. Ini adalah darah esensi leluhur Zuwu, bertapa dan pahami. Dapat mengaktifkan formasi Pangu. Terima kasih, guru leluhur. Ketika Hong Jun masih menjadi guru leluhur kami, dia tidak pernah membantu sedikit pun. Apalagi memberikan harta berharga seperti ini. Pergilah bertapa dan berlatih. Guru, ini semua salahku, muridmu. Murid seharusnya tidak mengacaukan istana surga. Mohon guru menghukum murid, agar hati murid merasa lebih baik. Wukong, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika kamu tidak mengacaukan istana surga, Hong Jun dan Nua akan mencari cara untuk menjebakmu. Bagaimanapun, masalah penyebaran Dharma Buddha ke timur, mereka sudah lama membicarakannya. Kamu hanyalah bidak catur. Guru, orang-orang yang terlibat dalam penyebaran Dharma Buddha ke timur selain kamu, masih ada 3 dewa kecil, dan Kaisar Li Shimin dari dinasti Tang. Dinasti Tang adalah wilayah kita di timur. Guru tidak akan mengizinkan ajaran Buddha Barat masuk. Selain dengan kekerasan, kita juga harus menggunakan kecerdasan. Guru, bagaimana kita menangani masalah ini? Wu Tian dari agama Buddha adalah tokoh kunci. Orang ini akan segera diusir dari agama Buddha. Tong Tian, kamu, Buddha Barat menemukan seseorang bernama Jina Luotuo. Setelah dia diusir dari agama Buddha, kamu berteman dengannya. Baik, guru, murid mengingatnya. Kalian minum pil obat ini, memperkuat fondasi 100 tahun dan dapat membangun kembali. Guru, Anda terlalu serius. Itu karena Taoist Bodi terlalu licik. Jangan membalas dendam padanya. Aku dan bibi guru Nua akan menggabungkan artefak Super Tao. Setelah benda ini muncul, membunuh orang itu bukan masalah besar. Li Shimin dari Tang akan lahir, permainan catur penyebaran Dharma Buddha ke timur juga akan dimulai. Kalian bisa mengirim murid untuk membuat kekacauan di dinasti Tang, memperindah citra Buddha, biarkan Buddha Barat turun tangan untuk meredakan kekacauan, berubah menjadi keadilan. Baik, guru, akan mematuhi perintah guru. Kalian cepat turun ke dunia fana. Pergi ke dinasti Tang untuk membasmi monster dan setan. Jangan menyakiti manusia biasa. Guru, dinasti Tang adalah wilayah timur kita. Tidak ada makhluk jahat, jangan banyak tanya, begitu sampai pasti ada monster. Begitu sampai, pasti akan muncul monster. Bunuh tanpa ampun. Baik, guru.
Biksu, bersediakah Anda bangun? Dengarkan saya berkata beberapa kata. Ternyata rekan Tong Tian. Kau dan sekteku bermusuhan abadi. Apa urusanmu datang ke sini? Benar, tapi aku tahu biksu disingkirkan di Buddha. Betul? Guruku membela muridnya. Apa salahnya? Adik seperguruanku dijebak, kenapa tidak bisa membalas? Jika kau ada di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Masalah ini kedua belah pihak bersalah. Keduanya bertempur di 3 alam. Tak terhitung banyak yang tewas dan terluka. Kenapa tidak mengubah pedang menjadi bajak? Biksu bercanda. Tahukah kau bahwa Hongjun dan sekte baratmu sangat agresif? Andaikan kau adalah Bodhi, apa kau akan berkompromi? Atau bertempur habis-habisan? Jika biksu berniat mendamaikan, mending jadi juru runding di Buddha. Kinara, kau tidak bertapa? Ada urusan apa ke sini? Jangan berpikir bisa bermalas-malasan saat perang melawan Bodhi. Aku ingin jadi juru damai. Mendamaikan pertikaian dengan rekan Bodhi. Kinara, kau gila. Kau malah membela Bodhi itu. Konyol? Kau sungguh konyol? Buddha, rekonsiliasi kedua belah pihak akan sangat menguntungkan 3 alam. Kenapa? Kau sebagai anggota Buddha, berpihak pada orang luar, kau tahu salah, kulihat pikiran jahatmu belum hilang. Pergilah ke tanah biadab untuk menobatkan 3 orang jahat. Maka Buddha akan mengabulkan permintaanmu. Sungguh? Amitabha. Pergilah. Ada perlindungan Tao. Kenapa masih gagal melindungi dinasti Tang? Apakah semua biksu ahli bumi sudah mati? Di mana Kaisar Tang? Keluarlah temui aku. Kamu sebenarnya mau apa? Tahta untukmu, jangan sakiti yang tak bersalah. Hancurkan semua kuil Tao di seluruh negeri. Putuskan persembahan mereka. Berani sekali iblis. Agama Buddha tidak akan memaafkanmu. Kau hancurkan kuilku, kau pikir kau pantas? Keponakan Lei Zhenzi. Lama tidak bertemu. Aku sudah tahu semua kejahatan sekte Chanmu. Apalagi yang bisa kau katakan? Kamu, cepat pergi. Kalau tidak, aku bunuh kau. Terima kasih, Dewa, telah mengusir setan. Li Shimin sangat berterima kasih. Berapa banyak vihara Buddha di Tang? Hancurkan semuanya. Kenapa kau tidak mau? Tidak, aku akan segera memerintahkan. Mohon, Dewa, jadilah guru negara dinasti Tang. Ada biksu datang, mau bertarung mati-matian dengan Bodhi, rekan, salah paham. Saya terluka parah, tapi Bodhi sudah campur tangan di dunia. Hebat, Tong Tian. Lihat saja bagaimana aku menghajarmu. Guru Shenbao membunuh muridku. Mohon bantuan guru besar. Bawalah benda ini kepada 12 dewa emas untuk minta bantuan. Aku ingin dinasti Tang tidak lagi punya kekuatan Bodhi. 2 rekan, pil di dalam tubuh kalian mau meledak, kan? Yang harus datang, akhirnya datang. Bagaimana kalau kita coba temui rekan Bodhi? Mungkin dia bisa mengatasinya. Ternyata 2 rekan dari barat. Ada urusan apa datang ke timur? Jika rekan tidak temui rekan Bodhi, kami berdua akan meledak dan mati. Jangan takut, 2 rekan. Saya yakin bisa, pasti kalian aman. Hongjun, oh Hongjun. Kau pasti tidak sangka aku belum mati total, kan? Ayo, 2 rekan, saya jamin kalian tidak akan celaka. Rekan, kau bunuh kami. Sihirmu tidak bisa menekannya. Kau bunuh kami. Aku tidak terima. Tunduk padaku, kau akan mendapat keberuntungan besar. Aku juga bisa membantumu membunuh Hongjun. Apakah kalian mau tunduk padaku? Jika tidak, kalian akan kubunuh tanpa ampun.
Li Shimin, apakah kau menyadari kesalahanmu? Berani sekali kau, Li Shimin. Kau mengangkat siluman menjadi guru negara, dan kau menghancurkan kuil kami. Bunuh dia. Tentu saja, sudah pasti. Besok saat upacara penobatan, gunakan cermin ini untuk menyinari Shen Gongbao. Dia akan menunjukkan wujud aslinya. Kami para dewa juga akan muncul pada saatnya. Jika kau tidak melakukannya, konsekuensinya akan ditanggung olehmu dan rakyat Tang. Apa ini mimpi? Tidak, mana mungkin? Setelah Shen Gongbao kembali ke wujud aslinya, kami akan turun. Kaisar Tang, segera beritahu rakyatmu, aku akan menjadi guru negara. Harap tunggu, Pendeta Agung, aku menemukan sesuatu. Silakan lihat, Pendeta. Apa-apaan ini? Sangat berharga, harus saya periksa juga. Para adik seperguruan, saatnya bertindak. Kaisar Dinasti Tang, kau sudah tahu salahmu. Kalau begitu, potong saja iblis jahat ini. Li Shimin, beraninya kau. Aku adalah cucu murid Bodi. Jika kau membunuhku, Dinasti Tang jangan harap bisa bertahan. Menjelang kematian masih berani membual? Kaisar Tang, bunuh saja si topi hitam ini, untuk memberantas kejahatan bagi rakyat. Kebajikan tak terhingga. Semangat tempur runtuh, sama sekali tidak berani mengulurkan tangan. Saudara Shen, karena Kaisar tidak berani, kakak senior terpaksa memusnahkanmu. Li Shimin adalah anak buah Yuan Shi Tianzun. Kalian tunggu saja. Kejar, jangan biarkan dia mencari Bodi untuk meminta bantuan. Saudara Shen, kau masuk di bawah Bodi, itu sudah merupakan dosa yang bisa dihukum mati. Saudara Shen, coba kau lari, kau pikir benar-benar bisa lolos? Jika tidak mengkhianati sekte, mungkin salah satu dari 12 dewa emas adalah dirimu, tapi sekarang kau bisa lenyap untuk selamanya. Berhenti, kau membunuh murid-murid Jie Jiaoku. Murid-murid Yuan Shi Tianzun terlalu sombong. San Xiao, Tong Tian Shishu mengkhianati guru besar, hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian mau kembali, saya bersedia menjadi perantara untuk membela kalian. Dan mengizinkan kalian masuk ke Chanjiao. Bagaimana? Berani-beraninya Jiang Zia, kau pikir aku ini siapa? Kami lahir sebagai anggota Jie Jiao, mati pun sebagai arwah Jie Jiao, tidak akan pernah mengkhianati. Sen Sidi, kau hanya tinggal jiwa primordial. Jangan sampai diserang lagi. Tidak, Li Shimin. Dia ternyata percaya pada fitnah dan mengembalikanku ke wujud asli. Kakak-kakak sekalian, tolong bantu aku pergi. Setelah aku menghancurkan Li Shimin, perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci pasti akan tertunda. Itu bisa memberi waktu lebih banyak bagi guru besar. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Sen Sidi, cepat pergi. Jangan biarkan dia pergi. Lindungi Li Shimin dari dinasti Tang. Cepat hentikan dia. Apakah kalian bisa menghentikan kami? Berkat pemberian guru besar, darah Ziwu, hutang perang Feng Shen, hari ini akan kubayar 2 kali lipat. Apakah kalian sudah siap? Dengan darahku, leluhur Wu turun. Apa yang bisa Jiang Zia bandingkan dengan kami para saudari sekarang? Guru, kami telah mengepung Sekte Chan. Bolehkah 12 dewa emas dieksekusi? Bunuh murid-murid dari sekte biasa, yang ada, bunuh semuanya. Jika ada masalah, ada guru, dan Putizu, yang mendukung kita. Kalian mau membunuh kami? Itu tergantung pada apakah ketiga adik perempuan memiliki kemampuan itu. Adik San Xiao, kau tahu, membunuh kami, guru dan nenek guru tidak akan memaafkan. Kakak Tai. Jangan, selamatkan aku, Junzu, Nyonya Nua.
Shimin dari dinasti Tang, keluarlah dan terima kematianmu. Yang bernama Li. Aku, pendeta, tidak takut pada karma hidup dan mati. Meskipun kau kaisar dunia manusia, aku akan menghancurkanmu. Kau tidak tahu berterima kasih. Bersekongkol dengan orang lain untuk mencelakaiku. Jangan, adik Shen. Selesai, kakak Yun Xiao. Li Shimin sudah mati. 3 kakak perempuan. 1 Li Shimin mati, apa yang salah? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Murid-muridku, mengapa mereka, para muridku, 12 dewa emasku? Jiangshang, Tai Yi. Lentera jiwa kalian ternyata sudah padam. Kalian mati secara fisik itu sudah bisa dimaklumi, tapi bahkan jiwa sejatimu pun hilang, murka seorang suci. Entah dewa agung mana yang memiliki niat membunuh sekejam ini. Siapa sebenarnya yang membunuh 12 dewa emasku? Siapa sebenarnya? Bodi, pasti Bodi. Demi Tian Dao, aku, Yuan Shi, bersumpah di sini, aku dan Bodi tidak akan bisa hidup di bawah langit yang sama. Yuan Shi, kau bodoh. Sebagai seorang suci, bagaimana kau bisa bersumpah demi langit? Jika nanti kau tidak berhasil membunuh Bodi, dengan apa kau akan menebus sumpahmu? Yuan Shi, segeralah datang ke istanaku Nua. Masalah ini sangat penting. Baik. Guru murid mohon guru menghukum. San Xiao memiliki bakat luar biasa, sangat bagus. Aku merasa lega akan hal ini. Semua berkat kasih sayang Guru Agung yang menganugerahkan darah roh leluhur kepada kami. Kamu membunuh Li Shimin. Aku juga tidak menyalahkanmu. Mohon Guru Agung berikan tubuh fisik kepada cucu murid. Ini adalah besi hitam berusia 10.000 tahun. Kamu masukkan roh primordialmu ke dalamnya. Jadilah roh besi hitam, bagaimana? Terima kasih, Guru Agung. Tong Tian sekarang, Guru merasa Shen Gongbao yang pergi sangat cocok. Semua mengikuti perintah Guru. Hanya saja, 12 dewa emas dari Sekte Chan dibunuh oleh muridku. Murid memperkirakan Hong Jun dan yang lainnya tidak akan melepaskan Gunung Fangchun kita dengan mudah. Jadi, murid telah mengumpulkan semua murid dan cucu murid kembali, siap mengikuti arahan Guru. Tong Tian, dalam hal ini, kamu tidak salah. Sampaikan perintah dalam waktu singkat. Semua orang tidak boleh meninggalkan lingti Gunung Fangchun. Guru merasakan aura dari darah roh leluhur yang kedua. Sepertinya dia akan muncul ke dunia. Sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Apa yang Guru katakan itu benar? Tentu saja jika kamu mengetahuinya, menghadapi Taishang dan Yuan Shi pun tidak akan kalah. Mohon Guru bantu murid mendapatkan darah roh leluhur. 12 cucu murid dari Sekte Chan di bawah Hong Jun tidak boleh mati sia-sia. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lapor, Guru, bibi Guru Nuaraja manusia Li Shimin telah dieksekusi oleh Shen Gongbao. Jika kami tidak menghidupkannya kembali, perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci akan tertunda lagi. Menghidupkan kembali Li Shimin adalah suatu keharusan. Tapi murid-murid Bodi juga akan membunuhnya lagi. Jangan terburu-buru soal ini. Ada satu orang murid saya yang ditangkap oleh Si Fang Erseng, mohon bantuan Guru. Yuan Shi, carilah dengan kekuatan kalian. Meminta orang dari Sekte Barat bukanlah hal sulit. Pergilah. Seorang suci memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Kecuali saya sendiri yang turun tangan. Kalau begitu, tidak ada yang bisa melukai kalian baik. Dan lagi aku dan bibi Nuamu merasakan jejak darah esensi Ziwu yang kedua dia akan muncul. Kalian pergi cepat dan kembali cepat. Bantu aku mendapatkan darah esensi Ziwu. Jika berhasil, kita bisa memanfaatkan kekuatan darah esensi Ziwu untuk menyatu dengan senjata Super Tian Dao baik. Rekan Zenyuanzi, kau telah membuat kami berdua celaka. Jika dua rekan tidak salah masuk ke sini, pil racun di dalam tubuh kalian sudah meledak. Ini bisa dianggap hikmah di balik musibah. Setidaknya orang ini tidak menyakiti kita. Tunduk padaku,
bantu aku mengalahkan Hong Jun. Aku bisa memberimu berkah besar, bagaimana? Apa? Kalian tidak mau? Hidup atau mati ada di keputusan kalian? Aku tidak memaksa, juga tidak menahan. Semua terserah. Kalian berdua bagaimana? Tidak tahu bagaimana kami harus bekerja sama dengan senior. Jika kami mendapatkan berkah besar, kami bersedia melewati api dan air. Hong Jun, oh Hong Jun, kau telah menjebakku selama bertahun-tahun, berkali-kali reinkarnasi. Kau pikir bisa menyingkirkanku selamanya? Hong Jun ingin mendapatkan darah esensi leluhur Wu, maka aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya mati dan lenyap. Tapi kalian tidak tahu bahwa darah esensi leluhur Wu yang kalian dapatkan tidak murni, melainkan darah hatiku. Guru, ada kabar dari Sekte Barat bahwa sebulan lagi, darah esensi Ziwu akan muncul di dunia bawah. Tidak tahu apakah itu benar. Bahkan aku sebagai gurumu sulit membedakan benar dan salah. Entah itu rumor, atau ada yang lebih kuat. Kalian bertiga segera pergi ke dunia bawah untuk membantu Li Shimin kembali hidup. Perjalanan ke barat tidak boleh tertunda. Jika Patriark Bodhi bergerak, aku dan Paman Nuah akan memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan markasnya. Aku tidak tahu apa yang Guru Agung inginkan dariku. Aku ingin kau membantu Taishang Yuanshi ke dunia bawah, untuk mengembalikan jiwa Li Shimin. Apakah kau bersedia? Ya. Aku bersedia melaksanakan tugas untuk Guru Agung. Kalian bisa mulai bergerak. Para Raja Neraka 10 istana, kalian sangat berani menjadi musuh guruku. Apakah kalian tahu salah? Di mana roh Li Shimin? Kau mau bicara atau tidak? Mandu, jika kau tetap keras kepala, hari ini aku akan membuat kau hancur lebur. Kalian sebenarnya bisa tetap netral, tapi memilih berpihak pada Bodhi. Sekarang, berkhianat adalah satu-satunya jalan kalian untuk hidup. Aku Yongdu tidak akan mengkhianati Gunung Lingtai sampai mati. Kau pikir kau layak bertarung denganku? Bahkan jika kau menyerang diam-diam, kau akan pulang dengan tangan kosong. Terakhir kali, di mana arwah Li Shimin mampu membunuhku? Maaf, aku tidak tahu di mana dia. Tapi aku tahu Li Jiancheng menuntut balas nyawanya. Kau cari mati? Masih tidak mau bicara? Kalian segera pergi ke alam baka cari arwah Li Shimin. Aku dan adik guru akan menginterogasinya di sini. Li Shimin, kembalikan nyawaku. Amitabha, sungguh berani. Berani-beraninya menargetkan kaisar dunia manusia. Bagaimana bisa aku, seorang biksu, tinggal diam? Sakyamuni, ternyata kau bersembunyi di sini. Kakek guruku, Hong Jun Laozu, sedang mencarimu. Maukah kau memberiku muka? Ikut saja. Yun Xiao, Qiong Xiao, Big Xiao. Kalian membunuh saudara seperguruanku. Kami tidak akan berdamai denganmu. Jika kalian berdua tidak direkrut oleh dua orang suci barat sebelumnya, kalian juga seharusnya sudah mati beberapa hari yang lalu. Kalian seharusnya berterima kasih kepada dua orang suci barat. San Xiao hari ini memotong lengan kami. Kalian tidak ingat ikatan sesama murid. Yang tidak ingat sesama murid adalah Yuanshi Tianzun. Dulu dalam perang Feng Shen, dia membunuh kami bertiga bersaudara. Apakah dia ingat hubungan sebagai paman guru dan ikatan sesama murid? Kakak Yuding dan Huang Long di antara 12 dewa emas, hanya kalian berdua yang kurang. Kakak Duo Bao, aku panggil kakak sekali lagi. Kamu yakin mau melawan guru dan leluhur? Aku yang membawa mereka hidup mati. Mereka, aku harus bertanggung jawab. Jika kalian mau membunuhnya, aku tidak setuju. 3 adik kalian membunuh 12 dewa emas itu. Dosa besar hari ini aku tidak akan membiarkan kalian. Benarkah? Duo Bao, kau setingkat Zun Seng, kami bertiga juga setingkat Zun Seng, kami mendapat pencerahan besar, kamu bukan tandingan kami. Kalau begitu aku ingin merasakan pencerahan kalian, ayo. Huang Long, Yuding. Hari ini kami akan menyegel kultivasimu. Membuatmu menjadi orang biasa.
3 adik. Kalian masih mau lanjut? 2 adik kumpulkan, semua kekuatan kita tidak boleh mengecewakan guru dan leluhur. 2 adik masih keras kepala? Kalau begitu, Biar aku perlihatkan kekuatan emasku. Dua adik. San Xiao, kalian membunuh 12 dewa emas Chanjiao. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Kalian mengaku kalah? Hanya emas tipis, biasa saja. Sepertinya harus cari cara untuk menarik semua kekuatan Hong Jun dan Body itu. Dengan begitu, bisa menangkap semuanya. Tapi dibandingkan Body, aku lebih benci Hong Jun. Apakah guru atau maha guru yang turun tangan? Ada apa? Sebenarnya, ada apa ini? Siapa yang menghancurkan pusaka biksu? Keluarlah. 2 adik. Keluarkan formasi kecil Pangu. Kak, jangan. Aku pemimpin agama Buddha. Aku tidak rela. Sang Xiao, formasi apa ini sebenarnya? Ini formasi kecil Pangu. Lebih kuat dari formasi 9 lengkungan Sungai Kuning. Kakak Duo Bao, kamu masih tidak terima? Formasi kecil Pangu. Ini formasi kecil Pangu. Kakak senior Sakyamuni sepertinya mengalami musibah. Adik, aku akan pergi melihat sebentar. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Tong Tian, kamu juga datang. Sepertinya akan ada pertempuran sengit di dunia. Senior Tong Tian, tolong kami. 2 kakak senior, apa kabar? Kalau begitu, adik Tong Tian merasa tidak akan hidup melewati hari ini. Omong kosong. 2 kakak senior, hari ini berbeda dengan masa lalu. Adikmu, aku bukan lagi Tong Tian yang dulu. Dulu, bagaimana kalian memperlakukanku? Hari ini aku akan membalas semuanya. Adik Tong Tian, 12 dewa emas dari Sekte Chan telah dibunuh olehmu. Yuan Si Tianzun, kata-katamu benar. 12 muridmu dibunuh oleh muridku, San Xiao. Ini juga balas dendam? Siapa yang menyuruh kalian membunuhku dulu? Murid San Xiao? Diam. Mengapa ini? Mengapa? Aku sudah bilang. Aku mendapatkan kesempatan besar. Kalian bukan lagi lawanku, tidak? Aku masih ingin mencobamu. Ayo, 2 kakak tua. Dua kakak tua. Sekarang apa yang bisa kalian lawan denganku? Adik Xiao. Apakah kalian masih ingat saat pertama kali menjadi murid? Dulu kalian terjerumus ke kegelapan, akulah yang menyelamatkanmu dengan mempertaruhkan nyawa, benar-benar tidak ingat masa lalu. Kakak Duo Bao, kita berada di pihak yang berbeda. Hari ini kami bisa melepaskanmu. Kakak, mulai sekarang. Jalan besar mengarah ke langit, masing-masing berjalan ke sisinya. Semoga kau bisa melihat situasi dengan jelas. Kak, apa kau benar-benar akan melepaskannya? Dia tadi hampir membunuh kita. Ayo, guru sedang melawan Taishang dan Yuan Shi. Kita pergi membantu. Dulu, Hong Jun melarangku menggunakan formasi ini. Hari ini, aku bukan lagi muridnya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bunuh?
Ki Hua San King. Aku lupa, kau masih memiliki teknik ini. Berani kau, Tong Tian? Berani menggunakan formasi Zuxian untuk menyerang kakak seperguruanmu? Tai Shang Lao Jun, jangan terlalu sombong, jangan kira kau bisa memecahkan formasi ini. Adik seperguruan Tong Tian. Kalau begitu, kakak seperguruan akan mengajarimu. Murid durhaka Tong Tian. Formasi Zuxianmu sudah pecah, apa jurus lain yang kau miliki? Kalian terlalu keterlaluan. Langit, jika kau tidak adil padaku, apa gunanya memberiku nama Tong Tian? Sejak era Feng Shen, kalian sudah menargetkanku. Membunuh tak terhitung murid Jie Jiao. Mereka hanya bisa menjadi dewa, tidak bisa menjadi sage. Muridku yang malang, San Xiao. Bakatnya begitu tinggi. Mereka sebenarnya memiliki kesempatan menjadi suci. Tapi karena kamu, Tai Shang Yuanxi, murid-muridku ini hanya bisa menjadi dewa aku, Tong Tian, merasa tidak adil bagi mereka. Tai Shang Yuanxi Tong Tian, penjahat ini tidak mau berubah. Gurumu mengizinkan kalian menangkapnya kembali, biarkan gurumu yang menanganinya. Murid Tong Tian Hongjun ini tidak ingat persahabatan lama, dia bersikeras membunuhmu. Taat pada perintah guru. Murid Tong Tian, kamu dulu berguru sebagai wakil, kan? Saat menjadi murid, kamu sudah menjadi suci benar? Ya, apa yang dikatakan guru sangat benar. Dulu saat aku menjadi murid, aku sudah menjadi suci. Murid durhaka dasar tidak tahu terima kasih. Bagaimana bisa kamu menjadi wakil? Aku, Hongjun, dulu mengajarimu sendiri senjatamu. Formasi pembunuh dewa milikmu, mana yang bukan aku, Hongjun, yang memberikannya. Hongjun, bagaimana kalau kita berdua bertarung dari jarak jauh? Murid guru San Xiao datang membantumu. Murid San Xiao, kalian datang tepat waktu.